warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nur Apni Puspitasari, NIM 116, kelas B2, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Aisyah Yogyakarta. Akan memaparkan materi mengenai tokoh-tokoh kemuhammadiyahan dan keaisyahan. Kali ini saya akan membahas tokoh yaitu Siti Bariyah binti Haji Hashim Ismail. Siti Bariyah lahir di Kauman pada tahun 1325 Hijriah. Beliau merupakan satu dari 3 perempuan Kauman yang mengikuti pendidikan di sekolah netral, sekolah milik pemerintahan Belanda yang saat itu masih menduduki Indonesia. Walau gagasan ini dapat penolakan dari warga yang antipati pada penjajah, Siti Bariyah berhasil menamatkan pendidikan. Pada tahun 1917, HB Muhammadiyah melalui rapat mengangkat Siti Bariyah sebagai ketua Aisyah. Kepercayaan ini tidak datang serta-merta. Siti Bariyah sejak awal aktif di pengajian, Sapa Tresna yang tidak lain merupakan cikal bakal berdirinya Aisyah. Selain keaktifan dalam forum tersebut, Siti Bariyah yang berhasil tamat dari Neutral Maisjes School ini dipercaya memiliki pemikiran modern yang bisa mengembangkan Aisyah. Siti Bariyah memimpin Aisyah dari tahun 1917 sampai 1920. Di antara santri-santri perempuan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Bariyah yang paling sering diajak bertablik di kantor-kantor pejabat pemerintah dan di sekolah-sekolah umum. Siti Bariyah memang dikenal memiliki kemampuan dan wawasan yang melebihi santri perempuan lainnya. Bariyah kala itu menguasai bahasa Belanda dan Melayu. Melalui kemampuannya ini, Siti Bariyah mendapat tugas menerjemahkan ayat Al-Quran yang dibacakan temannya Wasilah ke dalam 2 bahasa tersebut. Model pengajian yang dijalankan oleh Siti Bariyah dan Wasilah ini konon menjadi daya tarik warga untuk berbondong-bondong mengikuti pengajian. Setelah diangkat menjadi ketua Aisyah, kiprah Siti Bariyah semakin menonjol. Tidak hanya di Aisyah, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Siti Bariyah diberi otoritas untuk memberikan penafsiran terhadap rumusan tujuan Muhammadiyah yang saat itu dimuat dalam bentuk artikel di Suara Muhammadiyah dengan judul Tafsir Maksud Muhammadiyah, edisi nomor 9 TH, tahun keempat September 1923. Siti Bariyah juga terlibat dalam merintis majalah Suara Aisyah pada tahun 1926. Satu tahun setelahnya, tepatnya 1927, pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, Siti Bariyah kembali terpilih sebagai ketua Aisyah. Selain aktif di organisasi, keseharian Siti Bariyah sama dengan kebanyakan penduduk Kauman menjadi saudagar batik. Beliau berbisnis batik dengan suaminya Muhammad Wasin, putra Kiai Haji Ibrahim yang tidak lain adalah adik dari Siti Walidah. Siti Bariyah meninggal setelah melahirkan Fuad dalam usia yang relatif masih muda. Sepeninggalnya ketika anak Siti Bariyah diasuh dan dibesarkan oleh Siti Munjiah, kakak kandungnya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.